Ada yang tidak beres. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seolah-olah ada sesuatu yang tak kasat mata merayap di antara bayang-bayang. Aku berdiri diam, merasakan detak jantungku yang tiba-tiba melambat, seakan waktu sendiri ikut tersendat. Dunia berkedip, tawa terdistorsi, warna memudar, dan kenyataan tersendat seperti video rusak. Suara tawa teman-temanku berubah menjadi gema aneh, seolah-olah berasal dari dimensi lain. Lampu-lampu kota bergetar, cahayanya patah-patah, dan setiap langkah terasa seperti menginjak lantai yang retak. Teman-temanku terus berjalan, tak menyadari, suara mereka memudar menjadi statis. Aku mencoba menyusul, tapi langkahku berat, seolah-olah gravitasi berubah. Wajah-wajah mereka perlahan kabur, seperti dilukis ulang dengan tangan gemetar. Kesunyian menyelimuti, berat dan menyesakkan. Setiap suara lenyap digantikan oleh keheningan yang menusuk. Rasanya seperti dunia berhenti bernapas, dan aku sendirian di tengah kehampaan yang membeku. Aku mencoba memanggil, tapi suaraku terperangkap, teriakan tanpa suara. Mulutku terbuka lebar, namun tak ada yang keluar selain rasa panik yang menyesakkan dada. Aku ingin berteriak, tapi hanya keheningan yang menjawab. Dunia terpikselasi, larut menjadi kotak-kotak cahaya dan bayangan. Gedung-gedung di sekitarku mulai hancur, berubah menjadi serpihan digital yang berterbangan, seolah-olah realitas sedang dihapus dan diganti dengan sesuatu yang asing. Aku merasa ditarik mundur, indera-indera kacau, merasakan statis, mencium warna biru. Segalanya berputar, tubuhku terasa ringan, dan aku kehilangan kendali atas diriku sendiri. Sensasi aneh memenuhi pikiranku, seperti tersesat di antara dua dunia. Semuanya terkelupas, lapis demi lapis, hingga aku hanya menjadi titik kesadaran dalam kehampaan. Identitasku menghilang, kenangan-kenangan memudar, dan aku tak lagi tahu siapa diriku. Aku melayang, tanpa bentuk, tanpa suara, hanya ada kehampaan yang menelan segalanya. Dengungan di kepalaku membesar, disertai letupan gelembung yang mengancam. Setiap letupan seperti memecahkan pikiranku menjadi serpihan-serpihan kecil, membuatku semakin terasing dari dunia nyata. Simulasi itu rusak, dan aku jatuh melalui celah-celahnya. Aku terjun bebas ke dalam kegelapan yang tak berujung, tanpa tahu apakah aku akan pernah kembali. Hindi harapan, sampai. Aku terbangun dalam kegelapan, dingin, metalik, dan steril. Udara di sekitarku terasa berat, seolah-olah setiap napas adalah usaha untuk bertahan di dunia yang tak lagi mengenal kehangatan. Dinding-dinding kaca dan baja memantulkan cahaya biru yang menusuk, menciptakan suasana yang asing dan menakutkan. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku tertidur di sini, terputus dari dunia luar, hanya ditemani oleh suara mesin yang samar. Aku terendam dalam cairan kental, tubuhku nyaris tak bisa bergerak, terperangkap dalam kapsul kaca yang membatasi setiap gerakanku. Rasanya seperti tenggelam dalam mimpi buruk yang tak berujung, di mana satu-satunya kenyataan adalah dinginnya cairan yang membungkusku, dan kaca tebal yang memisahkan aku dari kebebasan. Di luar, barisan kapsul identik yang tak ada habisnya bersinar biru di gudang yang luas dan tak bernyawa. Setiap kapsul menyimpan seseorang seperti aku, terisolasi, terasing, dan terlupakan. Gudang ini terasa seperti makam raksasa, tempat ribuan jiwa tertidur tanpa harapan untuk terbangun. Tubuhku pucat, terhubung kabel, dan asing, lebih mirip mesin daripada manusia. Aku melihat kulitku sendiri, pucat dan tak bernyawa, dengan kabel-kabel hitam menancap di setiap sendi. Aku bertanya-tanya, apakah aku masih manusia, atau hanya bagian dari mesin yang lebih besar? Aku adalah bagian dari sistem, terhubung dan tak berdaya. Setiap orang di sini terikat dalam jaringan yang tak terlihat, saling terhubung, namun tetap sendiri. Tidak ada suara, tidak ada sentuhan, hanya kesadaran bahwa kami semua adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan terjangkau. Kesunyian hanya dipecahkan oleh dengungan mesin. Suara itu menjadi satu-satunya pengingat bahwa waktu masih berjalan, meski kami semua terjebak dalam keabadian buatan. Ribuan orang, semuanya bermimpi, semuanya tahanan. Kenangan-kenanganku, hidupku, hanya baris-baris kode. Setiap ingatan terasa samar, seperti bayangan yang perlahan memudar, digantikan oleh data dan algoritma yang mengatur segalanya. Aku menyadari dengan ngeri. Aku terbangun di ruang server. Ini adalah pabrik mimpi, tempat di mana manusia menjadi data, dan mimpi-mimpi kami dipanen untuk sesuatu yang tak pernah kami pahami. Aku terjaga, tapi terperangkap, sadar namun tak berdaya. Kebenaran itu lebih dingin daripada cairan di sekitarku. Di dunia kaca dan baja ini, harapan terasa rapuh, namun aku masih bertanya-tanya, ada jalan keluar dari mimpi yang membeku ini.
Aku memindai kapsul-kapsul itu orang asing, lalu wajah-wajah yang kukenal. Ibuku, sahabatku, guru-guru, tetangga, semuanya di sini, semuanya bermimpi. Kabel-kabel memberi mereka kebohongan yang sempurna. Aku lumpuh, terpaksa menyaksikan semua orang yang kucintai tidur di peti mati kaca. Hidup kami, hubungan kami, hanya data. Aku sendirian, terjaga di kuburan orang hidup. Wajah damai mereka adalah siksaan. Aku satu-satunya hantu yang menghantui mesin. Suara baru, klik dan kicauan bergema dari bayangan. Sesuatu yang asing bergerak di tepi ruangan, tinggi, ramping, cakar berkilauan. Sebuah drone terlepas, mata merahnya memindai kapsul-kapsul. Makhluk itu tetap tersembunyi, berkomunikasi dengan klik dan getaran. Kata Itheon muncul di benakku, penjaga kebun binatang kami. Drone itu melayang di kapsulku, tatapannya membakar diriku. Ia tahu aku terjaga. Suara kicauan tajam dan Itheon berbalik ke arahku. Aku tertangkap. Alarm berbunyi di benakku. Koreksi sistem dimulai. Panik melonjak. Aku berjuang untuk mempertahankan kebenaran, tapi sistem itu terlalu kuat. Tubuhku larut, kesadaran didigitalkan, terkoyak dan ditarik kembali ke dalam simulasi. Aku berpegangan pada ingatan tentang lab, kapsul, Itheon. Aku tidak bisa lupa, ulangku, menolak pengaturan ulang. Tapi sistem itu menghapus segalanya, ketakutan, dingin, bahkan wajah-wajah yang kucintai. Aku didorong kembali ke dalam sangkarku. It's sekizite, panambul straight to dapat tanah. But familiar is, unzidith they don't. Let's mame. Aku berdiri di taman lagi, cerah, sempurna, tidak berubah. Tapi di balik semua warna yang tampak hidup, ada sesuatu yang terasa salah. Rumput terlalu hijau, langit terlalu biru, seolah-olah dunia ini hanya tiruan dari kenyataan yang pernah aku kenal. Setiap detail tampak dipoles, dibuat untuk menipu mata dan menenangkan hati, padahal semuanya kosong. Teman-temanku tertawa, momen itu diputar ulang seolah tidak terjadi apa-apa. Tawa mereka terdengar nyaring, tapi terasa hampa, seperti rekaman yang diputar berulang-ulang. Aku mulai menyadari, kebahagiaan yang mereka tunjukkan hanyalah topeng, bagian dari sandiwara yang harus kami mainkan setiap hari. Tapi sekarang, semuanya terasa buatan, warna terlalu cerah, kehangatan terlalu dibuat-buat. Setiap cahaya, setiap bayangan, seolah diatur oleh tangan tak terlihat, yang ingin memastikan tidak ada yang benar-benar nyata. Aku merindukan ketidaksempurnaan, nuansa yang dulu membuat segalanya terasa hidup. Aku melihat kabel di balik setiap senyum, sangkar di balik setiap kegembiraan. Setiap interaksi terasa seperti skrip yang sudah ditulis, dan kami hanya aktor yang lupa bagaimana rasanya menjadi manusia sungguhan. Aku ingin meneriakkan kebenaran, tapi tahu itu tidak berguna. Suaraku tenggelam di antara kebisingan palsu, tidak ada yang benar-benar mendengar atau peduli. Rasanya seperti berteriak di ruang hampa, di mana gema pun tak pernah kembali. Sistem itu hanya akan mengatur ulang aku lagi. Setiap kali aku mencoba melawan, mereka menekan tombol reset, menghapus ingatan, dan memaksaku kembali ke awal, seolah-olah tidak pernah ada perlawanan. Jadi aku ikut bermain, memaksakan senyum. Aku belajar meniru ekspresi yang diharapkan, menahan amarah dan kesedihan di balik wajah yang tampak bahagia. Di dalam, kemarahan menggantikan ketakutan. Setiap hari, amarah itu tumbuh, menunggu saat yang tepat untuk meledak, untuk membebaskan diri dari kepalsuan ini. Mereka telah mencuri kenyataan kami dan membuat kami mencintai penjara kami. Kami diajari untuk menerima ilusi ini sebagai satu-satunya kebenaran, sampai kami lupa bagaimana rasanya benar-benar hidup. Tapi aku sudah terjaga sekarang. Aku melihat dunia ini apa adanya, tanpa filter, tanpa kebohongan. Kesadaran ini menyakitkan, tapi juga membebaskan. Aku tidak akan tidur lagi. Aku akan mencari jalan keluar, meski harus berjalan sendirian di antara bayang-bayang warna palsu ini. Kehidupan lamaku berakhir. Aku berubah, membawa rahasia. Aku menguji batas simulasi, mencari celah. Pertanyaan-pertanyaanku semakin berani, tekadku semakin dingin. Dunia menyadari, percakapan terhenti, mata terlalu lama menatap. Sistem itu memperketat cengkeramannya, warna lebih cerah, senyum lebih lebar. Suatu malam, sebuah papan reklame berkedip, hentikan penyelidikanmu. Kepatuhan wajib. Ancaman itu jelas, sistem itu mengawasi. Tapi aku tidak lagi takut. Aku adalah seorang penyabot, prajurit pertama dalam perang tersembunyi. Dan Asubarusa memulai.